Ya, baik. Nggih. Langsung saja nggih, saya berikan waktu dan ruang Zoom kepada masing-masing em, apa, pembimbing dan Pak Darwi dan Pak Mukhlis. Silahkan untuk bisa langsung mengawali atau memulai pembimbingan untuk praevaluasi Ya, teman-teman melalui kelompok breakout masing-masing. Nggih, teman-teman silahkan. kelompok 2 ya, langsung masuk di room 2 ya, teman-teman ya semuanya. Ya, yang kelompok 2 kami persilahkan masuk ke breakout room kelompok 2. Nggih. Belum, nanti ketemu di tengah-tengah katanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Mulis. Pak Mulis, Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kumpul semua? Belum? Ya, tidak apa-apa. Yang sudah masuk saja. Kita 9 atau 10? Oke. 10 orang. 10 Bapak. 10 Tadi Bapak. udah masuk Oke. semua. Ini keluar lagi siapa ini satu? Ya, tidak apa-apa. Yang sudah ada aja. Baik, saudara sekalian, untuk hari ini, pagi ini kita akan melakukan simulasi evaluasi yang terakhir ya, sebelum kita mengikuti Latsar CPNS pada seminar laporan aktualisasi pekan depan ya. Kita insya Allah hari Selasa atau Rabu? Mulai hari Selasa, Pak. Oh, Selasa. Oke. Baik, Selasa ya. Siapkan segala sesuatunya agar ini selesai dengan baik ya. Ini adalah Latsar penutup kalian ini ya. Latsar penutup ya. Saudara kalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua sehat ya, bisa mempersiapkan diri untuk berlabuh ke BDK Semarang. Baik, langsung saja kita akan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan seminar ya, seminar LA. Bisa terlihat ya? Ampun, Bapak. Ya. Ya, akan kita presentasikan tentang teknisnya seminar laporan aktualisasi. Jadi sebenarnya adakah yang bisa membantu? Kira-kira apa perbedaan seminar laporan aktualisasi dengan seminar rancangan aktualisasi? Boleh? Ada yang menyampaikan? Bapak. Ya, silakan, Mas. Untuk seminar rancangan aktualisasi kita itu apa ya di tahap awal rancangan apa saja yang akan kita aktualisasikan di tempat kerja kita. Laporan aktualisasi itu adalah hasil output dari apa yang sudah kita apa rancang di depan untuk diterapkan di tempat kerja kita, Pak. Ya, boleh. Bisa ya, satu. Yang kedua dari Mas Yenuri, ada yang lain mau menambahkan? Betul? Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Apa perbedaan kedua? Kalau di laporan aktualisasi itu berarti setiap kegiatan itu ada bukti-buktinya, Bapak. Ada bukti yang telah dilaksanakan begitu. Ya, boleh. Betul sekali. Kalau di RA-nya, Kalau RA-nya kan baru eh, rancangannya mau apa. Kemudian kalau yang di LA-nya itu sudah ada bukti-buktinya, buktinya apa aja yang sudah dilaksanakan. betul sekali. Ya, yang kedua betul juga, Mbak Anissa. Ada lagi yang mau menambahkan? Nggih, izin Ada, Bapak. Mas. Izin. Ya, silakan, Mas. Perbedaan prinsipalnya adalah adanya rencana dalam rancangan dan juga realisasi dalam laporan akhir itu. Ya, Rencana dan realisasi itu Pak perbedaannya. rencana dan Realisasi. realisasi. Ya, rancangan. Kalau boleh digambarkan di RA itu adalah proposal kalau dalam kegiatan. Ya toh? Kemudian kalau di pelaksanaan itu aktualisasi dikerjakan.
Jadi dirancang seperti ini loh, rancangan saya itu seperti ini. Makanya bentuk apa? Dari analisis isu muncullah gagasan kreatif. Gagasan kreatif yang mau untuk mengobati masalah itu apa? Dilakukan dengan cara terapi. Ini obatnya, racikannya dilakukan dengan membuat produk itu waktu aktualisasi. Dan di seminar laporan aktualisasi itu untuk mempresentasikan pelaporannya. Pelaporan kegiatan dari hasil rancangan aktualisasi dibuktikan dilakukan dalam bentuk aktualisasi dan dilaporkan dalam kegiatan. Ini loh disertai apa? Bukti dukung tadi yang disampaikan oleh teman-teman semuanya, Mbak Anissa dan kawan-kawan. Ya, jadi di laporan ini nanti yang diperlukan adalah bagaimana kita menjawab core issue atau isu yang terpilih, dilakukan gagasan kreatifnya seperti apa, grand design-nya, dan betul-betul bisa dilakukan saat kita melakukan aktualisasi dalam bentuk produk nyata. Disertai apa? Bukti-bukti dukung, apa dokumentasi, file, dan sebagainya. Ini yang harus disiapkan oleh teman-teman, bahwa itu nyata hasil karya panjenengan, bukan copy paste dari yang lain. Nah, dibuktikan keterlibatan Anda mendesain itu. Diperlukan bukti-bukti dukung. Tidak sekedar kita membuat konsep, membuat produk, tapi tidak ada bukti dukung yang nyata. Disitulah kita akan ditagih. Pada prinsipnya sebenarnya ketika kita melakukan aktualisasi pelaporan itu, seminar laporan aktualisasi, kita hanya ditagih mana. Dulu kamu punya rancangan seperti ini, gagasannya seperti ini, mana buktinya. Nah, itu hanya kita diminta untuk membuktikan itu. Oke, yang keempat apa bedanya? Nah, kalau RA itu full e-learning, tapi kalau yang LA ini klasikal. Ya, di sana ya. Jadi kalau klasikal berarti kalian ada di BDK tatap muka langsung. Jadi penguji, coach, mentor sebenarnya harus menguji ya dengan yang satunya dari panitia. Tapi kalau seminar rancangan karena kita blended itu full online, semuanya ada di link Zoom. Itu aja. Oke. Ada yang mau disampaikan sebelum ini? Ada Pak, untuk penguji apakah yang kemarin atau ganti nanti Pak? Ya. Untuk penguji nanti di LA-nya itu sama seperti yang seminar rancangan aktualisasi atau nanti beda Pak? Maybe yes, maybe no. Sampai sekarang belum muncul. Tapi siapapun pengujinya sangat mungkin berubah. Satu, bisa sama, bisa berubah. Yang penting kita tidak perlu galau siapapun pengujinya. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan laporan aktualisasi, slide yang ada dan tayang itu, dan simulasi untuk kita nantinya menyikapi dalam seminar laporan aktualisasi. Itu aja. Siapapun pengujinya kita tidak ada masalah, asal kita sudah siap. Oke. Jadi jangan galau kalian. Ya. Yang penting apa? Bukti dukung sudah siap. Laporannya ada. Bukti dukungnya apa? Bisa file, bisa dokumen, bisa video, bisa buku panduan, nah, dan sebagainya. Infografis misalnya. Oke, kita untuk tidak berpanjang lebar ya, nanti sambil kita talk show seperti ini, tanya jawab ketika ada sesuatu yang kurang pas, silakan langsung bertanya boleh. Ya, nah, slow, santai tapi serius saja, nggak usah terlalu serius. Ya, teknis seminar laporan aktualisasi ya, seminar dilaksanakan secara klasikal klasikal ya, dengan mengacu pada pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh LAN. Jadi nanti siapa yang hadir? Coach, mentor, penguji, peserta, dan panitianya. Kalau di kita untuk mentor tidak bisa hadir secara
offline, tapi secara online saja. Ya, alokasi waktu untuk setiap peserta idealnya 45 menit. Tapi ini perlu dicatat, berdasarkan yang sudah berjalan, untuk presentasi peserta 5-7 menit. Siap nggak kita 5 menit? Ya, 5-7 menit ya. Kemudian dari berarti separuhnya ya. Testimoni mentor dari 5 menit jadi 3 menit. Tanya jawab penguji dari 20 menit maksimal 8 menit. Ya. Jadi kalau dikatakan berarti ya bisa saja satu peserta maksimal 25 menit. 20-25 menit. Oke, dari 45 menit separuhnya itu. Itu santai saja. Nah, masukkan coach 5 menit, dan nanti bisa saja 1-2 menit aja untuk pengantar. Coach berperan sebagai moderator, idealnya, tapi bisa saja digantikan yang lain. Bertugas untuk memulai dan mengakhiri seminar dan selama memimpin perjalanan seminar secara efektif efisien. Urutan seminar laporan itu apa saja? Pertama, moderator membuka seminar, menyampaikan ketentuan seminar, mempersilakan peserta mempersilakan laporan aktualisasi. Moderator mempersilakan mentor, ya. Jadi nanti berarti dibuka ya, dibuka oleh moderator, kemudian peserta. Nanti secara berurutan. Nanti setelah ini silakan teman-teman, mumpung masih ada hari efektif ya, dikompromikan apakah pada prinsipnya urutan ini adalah idealnya memang harus sesuai nomor urut. Tapi karena kita online untuk mentor, maka kita yang menyesuaikan keberadaan mentor bisa hadir pada jam berapa. Ya, mungkin ada pas sedang sibuk, sedang apa, silakan nanti dikomunikasikan oleh Mas Ketua ya. Nanti sejauh mana apakah urut seperti itu ataukah berbeda sesuai dengan kesiapan mentor hadir jam berapa. Bisa dilakukan biasanya sekitar jam 8:15 kita mulai ya. Nanti berarti 20-25 menit dipandang jadi misalnya saya bisa ini jam 9-an berarti masuk urutan yang kedua misalnya. Atau urutan ketiga ya. Nah, sekitar itu nanti bisa disesuaikan kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kemudian 5-7 menit, kemudian yang ketiga setelah itu mentor 3 menit maksimal ya. Kemudian tanya jawab penguji itu tadi sekitar 8 menit, 7-8 menit. Jadi sedikit sekali. Asal Anda membuat sendiri, ada bukti dukung dan cara nanti tak kasih cara tip-tip bagaimana kita mengelabui penguji agar penguji tidak merusak ngorak-ngarik kita. Nah, kita siap kalau sudah punya bukti dukung, penguji itu enggak banyak macam-macam. Ini yang harus disiapkan oleh teman-teman. Makanya bagi kita ketika kita siap, siapapun ujiannya nggak ada masalah, no way. Tanya saya penguji 7-8 menit tadi, masukkan coach 1-2 menit aja, cukup. Oke, sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Cukup ya. Nah ini contoh pertanyaan penguji untuk seminar. Kemarin sudah saya kirimkan juga di grup kan. Nah, sudah tak pikir nggak ada masalah. Yang terpenting adalah tadi Di PPT. naskah LA-nya jadi laporan aktualisasi yang sudah saya format itu. Kemudian yang kedua slide-nya oke, nanti simulasi yang ketiga. Pertanyaannya seperti ini kemungkinan dan siapkan jawaban dan bukti dukung di dalam Google Drive aja. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Jadi untuk pelaksanaan sudah ya, nggak ada masalah. Baik. Mau Selanjutnya, tanya Pak, ya. tanya. Tadi yang presentasi kan 5-7 menit Pak. Mau tahu apakah nanti jenengan terangkan yang poin-poinnya Ya, supaya bisa menerangkan 7 menit nanti. Terima bisa. kasih. Pasti nanti tak kasih tip. Ya.
Jangan khawatir. Saya kasih nanti, Mas. Jadi nanti makanya ada 3 cara tadi nanti yang akan saya siapkan. Satu, naskah LA-nya harus rapi. Jadi tata tulisnya, tata letaknya, layoutnya, ukuran fontnya, ukuran paragrafnya nanti akan kita rancang dari sana. Oke, ya. Pertanyaan yang baik dan nanti akan saya jawab, Mas. Oke. Nih, yang perlu saya siapkan kembali adalah simulasi ya. Yang kedua, slide kedua ini adalah simulasi. Nah, ini yang harus disiapkan dulu, baru nanti kita actionnya di apa di akhir. Jadi pelaksanaan dan laporan aktualisasi ini adalah yang harus dilakukan adalah pertama, boleh dicatat, buat laporan mingguan. Kita ada berapa minggu kemarin? 4. 4. Berarti membuat 4 laporan mingguan. Sesuai dengan jadwal ya. Oke. Di setiap laporan mingguan dari 4 itu masing-masing apa yang ada di sana. 1, misalnya di hari 1 sampai 7. Kemudian dari 8 sampai 14. Nah, dan sebagainya sampai di 29 dan 30. Tahapannya adalah dalam melaksanakan laporan mingguan ini, melaksanakan kegiatan aktualisasi di tempat kerja. Ini adalah jadi pembagian 4 minggu itu adalah kita menyusun pelaksanaan kegiatan untuk dilaporkan dari gagasan kreatif yang disusun dari isu terpilih, dilaksanakan terapinya permasalahan itu dengan gagasan kreatif. Di gagasan kreatif itu melalui tahapannya sudah ada, apakah ada perubahan atau tidak, baik dari tampilan ataupun konten, inovasi perubahannya apa, produknya apa. Nah, itu yang dilakukan untuk dibuktikan dalam aktualisasi. Selama 4 pekan itu, silakan panjenengan membuat model konsep seperti itu. Ya. Apa yang dilakukan selama 4 pekan itu? Dengan melakukan coaching jarak jauh, kita sudah kadang misalnya ada WA, ya, pertanyaan dilaporkan. Nah, idealnya Anda harusnya setiap pekan itu adalah melaporkan kegiatan itu. Ada namanya bukti konsultasi dengan coach, dengan mentor. Nah, idealnya. Tapi kalau tidak, Pak, yo malah saya enak. Nah itu Pak yang mau ditanyakan itu Pak. Nah, enak toh? Enak saja Apa kita saya. tidak setiap minggu laporan ya gitu. Iya, harusnya ada tiap pekan perkembangannya apa. Ada juga teman-teman yang melakukan itu tiap pekan. Kayak kenapa? Meskipun kadang saya slow respon karena tumpuan dengan kegiatan yang lain dengan tempat yang lain. Saya mohon maaf kalau yang sudah aktif, yang sudah disiplin, ternyata tidak mendapatkan ekspektasi yang luar biasa. Saya maafkan. Tapi biasanya sudah saya baca, udah bagus, udah lanjut gitu. Aja. Melancarkan pembelajaran asinkronus, membuat dan mengunggah. Jadi 4 laporan tadi adalah setiap pekan sebenarnya idealnya harus diunggah. Catatan dan laporan mingguan pelaksanaan aktualisasi ke Kolabjar atau BLC. Dengan melampirkan apa? 4 kegiatan itu per minggu. 1, masing-masing dilampiri catatan pengendalian aktualisasi oleh mentor dan coach. Ini bukti kalau Anda itu melakukan sebenarnya. Kedua apa? Dokumen atau produk kegiatan. Masing-masing pekan. Makanya satu laporan itu isinya apa? Laporan biasa, laporan output dari rancangan aktualisasi kemarin. Kemudian yang kedua dilampiri dengan apa? Catatan aktualisasi oleh mentor dan coach. Jadi ada 2 ya. Kemudian lampiran yang ketiga adalah apa? Ada dokumen atau produk kegiatannya apa? Rupanya. Kemudian foto atau video dokumentasi pelaksanaan kegiatan untuk membuktikan apa? Ini betul-betul Anda lakukan. Nah, untung Anda adalah saat ini
kegiatan latsar ini dengan jumlah peserta terbanyak kita, 2.700 sekian. Kalau saja ini kayak reguler biasa, pasti ketat. Apa? Tidak ada laporan? Loh, ini nggak ada laporan, betul-betul dilakukan tidak? Oh, sangat ketat dan sangat ideal kalau hanya peserta sedikit di bawah 1.000 misalnya. Oh, sangat itu. Diuntungkan, makanya agak terlena ini pada manajemen. Yang terakhir adalah membuat draft laporan aktualisasi. Ini untuk tanggal 29-30. Jadi sekitar 1-2 hari ini bisa Anda siapkan untuk laporan aktualisasi. Slide-nya nanti menjelang, ya bisa silakan dibuat. Jadi sudah saya kirim jauh-jauh hari itu adalah untuk sebenarnya Anda untuk mempersiapkan bagaimana menyikapi itu. Catatan, peserta dapat melakukan pendalaman terhadap core atau rumusan isu yang dipilih sesuai dengan pokok pelatihan yang melandasi pemilihannya. Ya. Kemudian selama ya masa off campus atau di lapangan, Bapak Ibu, saudara sekalian, dimungkinkan terjadi perubahan waktu dan kegiatan aktualisasi, boleh nggak? Boleh. Harus dengan persetujuan dari mentor dan diketahui oleh coach. Tuh, ya. Tuh, jadi kalau ada pertanyaan, boleh Pak, kok ternyata kok berbeda Pak, kemarin nggak ada kegiatan ini, atau saya pas saat itu sakit. Terus gimana? Ya disikapi, ada perubahan kegiatan. Oke. Selanjutnya, yang ketiga perubahan tersebut dijelaskan dalam laporan aktualisasi ya. Untuk peserta memastikan proses aktualisasi belajar dengan lancar, coach dalam mentor akan mengendalikan setiap peserta menggunakan bukti pengendalian aktualisasi. Itu loh. Ya. Selanjutnya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak lanjut ya. Nah, contoh format laporan mingguan. Nah, jadi kalau kita tadi ada 4 minggu, berarti harus membuat 4 format ini. Ini didasarkan apa? Sesuai dengan kegiatan panjenengan di aktualisasi. Ini laporan mingguan pelaksanaan aktualisasi misalnya pekan 1-7. Ini buat 1. Apa isinya? 1 ini laporan mingguan pelaksanaan aktualisasi. Ini ada di rencana kegiatan dulu kan? Nah, lampiran pertama apa? Bukti-bukti pelaksanaan kegiatan. Ya. Di bukti-bukti pelaksanaan kegiatan ini ada 2 ya. Di dokumen pelaksanaan kegiatan dan yang kedua apa? Yang kedua adalah output hasil. Di output hasil, saudara sekalian, dari situ kita bisa melampirkan, misalnya lampiran di minggu pertama, lampiran bukti-bukti pelaksanaan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, apa foto, video. Nah, di situ apa output yang B itu Pak, output hasil kegiatannya apa? Di kegiatan pertama itu sertakan di situ, boleh disertai dengan Google Drive. Ya, itu memudahkan adalah dengan Google Drive. Jadi lampiran 1 ada 2 dokumen pelaksanaan kegiatan dan output hasilnya. Ya, sebagai bukti-bukti pelaksanaan kegiatan. Itu juga setiap pekan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah lampiran kedua buku pengendalian pembelajaran aktualisasi oleh mentor. Ini formatnya seperti itu ya. Itu ada ya. Nah, yang lampiran ketiga apa? Bukti pengendalian pembelajaran aktualisasi oleh coach. Oke. Jadi setiap pekan Anda tadi adalah membuat
Satu, laporan mingguan pelaksanaan minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4. Masing-masing laporan kegiatan disertai 3 lampiran. Satu, lampiran bukti-bukti pelaksanaan, ada 2, dokumen pelaksanaan kegiatan dan output atau hasil. Lampiran kedua adalah bukti pengendalian pembelajaran aktualisasi oleh mentor, dan lampiran ketiga adalah bukti pengendalian pembelajaran aktualisasi oleh coach. Bisa dipahami ini? Ini kata kunci pertama. Jadi kalau Anda tidak punya ini, sebenarnya dianggap saja fiktif, tidak melakukan kegiatan. Bagaimana kalau sudah terlambat, Pak? Ya udah dilampirkan, siapkan. Kalau belum diupload, nanti diupload, gitu kan? Ya, oke. Laporan aktualisasi. Apa hakikatnya laporan aktualisasi itu? Hakikatnya adalah muatan laporan aktualisasi berisi tentang deskripsi core issue, ya. Deskripsi core issue terjadi dan strategi pemecahannya, termasuk proses menerapkan inisiatif gagasan kreatif, ya, yang telah dirancang didukung dengan bukti-bukti pembelajaran baik berupa dokumen, notulensi, foto, rekaman, video, dan serta mendeskripsikan analisis terhadap dampak manfaat yang ditimbulkan. Nah, itu ya. Oke. Sampai di sini, ini adalah hakikat laporan aktualisasi. Ngajar. Ya, dari ngajar. Nanti. Nanti tak lanjut ya. Saya lagi ngajar. Lagi ngajar. Lagi ngajar. Ya, nanti tak ya. Nanti tak ya, oke. Ya, maaf terganggu ya. Ada pesan sponsor. Di laporan aktualisasi adalah muatan deskripsi core issue yang terjadi dan strategi pemecahannya, termasuk proses menerapkan inisiatif gagasan kreatif tadi yang telah dirancang apa? Didukung dengan bukti-bukti pembelajaran, bisa berupa dokumen, bisa berupa notulensi, misalnya rapat. Nah, itu berarti daftar hadirnya dilampirkan. Foto, rekaman, video, atau yang lainnya. Serta apa? Untuk mendeskripsikan analisis dampak. Setelah, makanya nanti ada apa? Before dan after. Nanti di slide akan saya jelaskan, disitulah apa? Analisis dampak. Manfaat tidak ini? Maka dibuktikan dari before dan afternya. Yang kedua apa? Bukti dukungnya dari jumlah jumlah nilai-nilai dasar berakhlaknya. Nanti harus ada itu. Kalau yang lain tidak ada, kita wajib ada. Itu sebagai bukti bahwa analisis dampaknya itu memang berdampak. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Mau tanya Bapak, Nggih. terkait dengan implementasi nilai-nilai dasar niku, niku kan ada angka-angkanya nggih Bapak. Ya, Niku tolak ukurnya seperti apa Bapak untuk mengisi itu? tolak ukurnya dari nilai berakhlak ya. Nggih, nggih. Panjenengan lihat kegiatan per minggu atau per kegiatan. Jadi kan misalnya 4 minggu itu ada 6 atau 7 kegiatan. Berarti masing-masing kegiatan itu dengan tahapan kegiatan yang ada bisa panjenengan hitung dari 7 mata pelatihan berakhlak. Jadi berorientasi pelayanan masing-masing itu harus dihitung. Tidak semua dihitung sendiri-sendiri secara umum, tapi secara detail per tahapan kegiatan. Sehingga nanti nilainya menjadi tinggi.
Semakin tinggi, semakin banyak nilai dasar yang dicantumkan, yang ditulis di situ, semakin nilai berdampaknya semakin tinggi. Semakin sedikit nilai dasar yang ada di situ, bahkan ada yang kosong, itu berarti tidak begitu berdampak dari hasil aktualisasi yang sudah panjenengan lakukan. Jadi cara menilainya tadi adalah dari masing-masing tahapan kegiatan. Kegiatan pertama apa? Tahapan kegiatannya apa? Nah, itu nanti dihitung dari berakhlak itu. Jangan kayak di imagine, oh ini kayaknya masuk ke sini, ini masuk ke sini, tambah satu, tambah satu. Nah, di kegiatan kedua apa? Tahapannya apa? Coba dilihat mana yang masuk indikasi ke sini, ini. Nah, dihitung dari sana. Di tahapan kegiatan ketiga misalnya apa? Tahapannya apa? Dihitung lagi berapa, ada apa saja di sana. Sampai kegiatan terakhir. Oke. Siapa Pak? Oke, ada lagi yang mau dilakukan, yang disampaikan? Monggo, kalau ada lagi yang ditanyakan. Nah, kalau tidak, kita lanjut ya. Format naskah laporan aktualisasi. Di situ saya kirim ada dua, ya. Satu dari BDK, yang satu dari format saya. Gunakan yang mana, Pak? Silahkan, gunakan yang terbaik. Yang termudah ya, Pak. Kalau yang termudah ada, tapi tidak lengkap. Betul? Mau bertanya tentang laporan harian, Pak, laporan mingguan itu, Pak. Nggak ada laporan harian ya, yang mingguan ya kan? Laporan mingguan Ribet maksudnya. sampai laporan harian. Iya. Di laporan mingguan yang saya upload kemarin itu ada ini lembar refleksi dari siswa gitu. Tapi ya kosongan gitu. Tapi kalau karena masih dalam bentuk file gitu kan, Pak. Masih dalam bentuk soft file. Tapi pada prakteknya para murid-muridnya ini udah ngisi gitu, Pak. Tapi saya lampirkan dalam laporan mingguan kemarin itu enggak masalah, Pak ya. Ya, masalah sebenarnya. Ya, dalam Caranya bentuk apa? hard Di-upload file. ulang bisa nggak? Kalau masih bisa, upload aja sekalian sebagai bukti dukung. Ya, kalau tidak bisa, berarti ya masukkan nanti yang waktu panjenengan seminar Nah, itu rencananya ke situ saja nanti, Pak. dengan Google Drive aja. Coba Mas, nanti jenengan upload ulang di sana sertai bukti dukungnya. Kalau ada bisa lakukan Iya, Pak. data yang terakhir. Oke? Jadi eh, format naskah laporan aktualisasi yang saya kirim ada dua. Silakan dipilih yang terbaik. Di situ yang perlu saya ingatkan, tidak ada istilah pembimbing. Lucu kalau ada istilah pembimbingnya, ada apa? Coach, bukan pembimbing. Ya, pembimbing akademik oke, tapi tidak ada istilah pembimbing garis miring coach. Satu aja, pembimbing nggak ada. Coach, mentor, penguji, gitu ya. Nih, nanti kalau saya masih melihat ada pembimbing, mesti saya coret, ganti. Saya nggak mau ada istilah pembimbing. Biar nggak keren, Pak. Oh, bukan masalah keren dan tidak. Itu ketentuan apa administratif. Nggak ada istilah di dalam ketentuan itu istilah pembimbing. Oke. Yang kedua, profil. Profil itu sertakan. Profil ada organisasi dan profil peserta. Tidak hanya profil institusi atau lembaga saja, jadi kerja tidak harus ada peserta. Ada yang di situ tidak tertulis profil peserta kan? Nah, catatan. Makanya carilah yang terbaik. Yang ketiga, ada di file itu yang tidak tercantum inisiatif nilai-nilai berakhlaknya. Padahal itu vital, prinsip.
Nah, di bimbingan saya wajib ada. Saya sudah mengajar di berbagai institusi, di MA, di Kemenkumham, kemudian di pertanian, di RRI, Ma'arif, kemudian di RRI ya, LPP RRI, kemudian di mana lagi, banyak lah. Itu selalu yang namanya nilai dasar berakhlak ada. Jika itu tidak, berarti tidak lengkap. Kalau pengujinya kritis dan tahu alur itu, bisa dianggap tidak berdampak. Angel ya, angel. Baik, LAN artinya tidak menetapkan format tertentu. Maka saya membuat second opinion yang di awalnya di tempat yang lain tidak lengkap, tidak detail. Maka di tempat saya kasih format yang lebih detail. Oke? Nih, bisa gunakan model ini. Oke? Contoh matrik rekapitulasi realisasi habituasi. Ini wajib ada ya. Saya katakan tadi sebagai ciri khas bimbingan saya adalah ini. Maka Anda mesti terpikir atau pernah mendengar, Pak Mulis gimana orangnya? Orangnya itu saklek, orangnya rigid, nggak apa-apa. Yang penting nanti model seperti ini harus ada. Jadi apa mata pelatihannya apa? Jadi contoh matrik rekomendasi realisasi habituasi mata pelatihan agenda 2. Apa? Di situ ada kegiatan atau mata pelatihannya, kemudian kegiatan minggu 1 misalnya. Ada rencana, kemudian ada realisasi. Jadi masing-masing kotak itu ada rencana, ada realisasi. Minggu kedua juga sama, ada rencana, ada realisasi. Minggu ketiga juga dibikin rencana, realisasi. Sampai terakhir. Baru nanti dijumlahkan. Jumlah aktualisasi per mata pelatihan adalah dari rencana ada berapa, realisasinya berapa. Nah ini berarti bolehkah berbeda Pak? Boleh. Misalnya yang di contoh ini adalah berorientasi pelayanan, rencananya itu ya dari 21 menjadi realisasinya 23. Ada di akuntabel dari rencana 19 menjadi 21. Di harmonis misalnya ya dari rencana 24 tetap realisasinya 24. Catatannya yang penting apa? Jumlah aktualisasi ini dari rencana dengan realisasi minimal harus sama. Jangan di rencana misalnya 20 direalisasi menjadi 18 berkurang direalisasi. Itu menunjukkan Anda tidak optimal. Tidak begitu berdampak. Maka antara rencana dengan realisasi minimal sama, jika perlu direalisasi itu lebih tinggi. Oke, tuh catatannya ya. Terus yang kedua, di matrik itu jangan sampai ada nilai mata pelatihan yang kosong. Ini penting sekali saya sampaikan. Saya masih melihat di tempat yang lain ada yang kosong. Ada yang mau meniru kita tapi kadang tidak tahu caranya. Sehingga muncul ada angka kosong atau nol. Maka ketika Anda tanya, apa yang dihitung Pak? Nah, Anda harus paham tadi teknisnya. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Cukup? Ya, kalau tidak kita lanjut. Pak, Nah, berarti ngapunten kalau saya tuh tak buat ada semuanya gitu nggak apa-apa ya Pak? apanya?
Maksudnya setiap kegiatan tuh saya buat setiap tahap tuh emang ada 7. Emang saya narasikan ada ini, semuanya semuanya ada gitu Pak. Itu terlalu Iya. idealis apa? Tidak idealis, ya, Oh enggak ya, seharusnya nggak seperti apa-apa. itu. Ya udah. Maksudnya nanti kok masuk mengada-ngada itu loh Pak maksudnya dikiranya enggak ya Pak ya? Dengan diada-adakan, Oh ya berarti enggak apa-apa kan diada-adakan itu tidak apa-apa gitu loh. ya harus ada. Oh nggih Bon, ya sudah Pak, memastikan itu aja. Oke. Ya, tidak diada-adakan, memang harus ada. Oke. Ada lagi yang menyampaikan? Ya, jika tidak, kita lanjut. Jadi tadi saya sampaikan yang yang tadi ditanyakan kan, bagaimana cara kita membuat tips agar penguji itu terkecoh. Ada 3 tips yang perlu dicatat. Makanya saya sampaikan, siapapun pengujinya, no way. Siapapun moderatornya atau coachnya di situ tidak menjadi moderator, nggak masalah. Yang penting apa? Disiapkan 3 format ini. 1 format naskah laporan aktualisasi, silakan. Format yang saya kirim itu sudah sangat lengkap. Apa yang ada di situ, tinggal disesuaikan dengan konsep panjenengan, bukan copy paste. Ibaratnya mualak ya. Jadi tergantung adanya, bukan yang penting ada. Sehingga apa? Tidak terjadi kesalahan. Nah, di format laporan aktualisasi ini bisa berupa Word, bisa berupa PDF. Nah, kalau yang ini, apa yang harus dilakukan? Satu, font ya. Kalau kita menggunakan font Times Roman, itu yang ada minimalnya 12 atau 14. Untuk yang naskah akademiknya atau yang di luar grafik, gambar, dan tabel. Itu fontnya disesuaikan. Kalau 12 semua, ya. Kemudian kalau di dalam tabel, di dalam gambar, di dalam apa? Gambar, tabel, kemudian apa lagi? Grafik, itu fontnya dibikin di bawahnya. Kalau itu 12 bikin 10 atau 11 yang di dalam. Beda ya. Yang ketiga, paragraf itu dari tata letak atau layoutnya. Paragraf yang ada di dalam gambar, tabel, kemudian grafik, buatlah spasi 1. Kalau di luar itu, di luar grafik, gambar, tabel, buatlah spasi 1,5. Nah, kemudian kanan kiri rata, ya, kanan kiri rata. Jika diperlukan 3, 3, 3, 3 atau 3, 4, 3, 3 bisa. Gunakan kertas A4 ukurannya. 3, 3, 3, 3. Terus yang berikutnya, gunakan warna dalam pencetakan. Gambar harus berupa warna. Kalau yang tidak gambar boleh hitam putih. Ini jangan sampai nanti gambar hasilnya kok hitam putih, kok ngirit banget sih. Ini jangan sampai Anda dilihat loh. Ini gimana? Ini fotokopi. Nah, anggapnya kita tidak profesional. Ya kalau yang gambar warna, biarkan warna. Ya, itu saja yang terkait dengan LA ini ya, laporan aktualisasi. Dikasih apa? Tabel lampiran disesuaikan dengan nomornya. Tadi yang saya sampaikan tidak ada istilah pembimbing tapi coach, mentor dan penguji. Nah, lagi di form halaman judul jangan ada istilah profesi PNS.
Nggak elok dong. Di situ ada profesi PNS, bukan langsung nilai-nilai dasar ya pegawai negeri sipil berakhlak itu ya. Tidak ada nilai-nilai profesi PNS. PNS itu memang sudah profesi, tidak ada profesi PNS. Itu juga kurang tepat istilah itu. Oke, nih yang di LA sudah siap? Ada yang ditanyakan format ini? Ketentuan teknis ada di format yang sudah saya kirim kemarin ya. Cukup ini? Kalau cukup, kita baru masuk ke slide. Oke. Ini matrik harus ada tadi ya, baik di slide maupun di LA-nya. Kalau saya mengatakan LA berarti naskah yang Word atau PDF ya. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan adalah slide. Tidak banyak yang menyeragamkan pembuatan format slide. Keberhasilan, survei memberikan keberhasilan dalam presentasi ditentukan baiknya atau rapinya atau kerennya sebuah slide. Yang itu bisa harus dibuat memukau kepada penguji. Apa itu? Jadi minimal teman-teman dalam membuat slide PowerPoint harus minimal ya ada ketentuan yang ada di sini, di slide ini. Karena penampilan kita maksimal 7 menit, maka maksimal kalau bisa jangan sampai di atas 12 untuk pembuatan slide. Nah, jadi ditanyakan bagaimana cara dari kemasan ini kok bisa selesai dalam pembacaan presentasi, penampilan presentasi. Nah, saya kasih contoh tadi ya. Yang pertama di cover identitas diri, halaman judul. Ini sudah nanti tulis saja temanya tentang apa, judul yang Anda angkat. Kemudian sertakan nama Anda, jabatan, NIP ya, NIP jabatan, unit kerjanya. Mungkin mentor, coach, sama penguji kalau ada. Bisa. Foto kalian juga boleh. Yang penting bukan foto AI, itu ada yang buat itu ngeri ini. Kenapa harus disertakan kenorakan itu? Nih ya, halaman kedua, slide kedua adalah terkait dengan deskripsi isu terpilih. Jadi cover kedua langsung saja, slide kedua maksud saya adalah deskripsi isu terpilih. Satu slide itu ada 4 hal yang harus penjaringan buat atau dilengkapi. Satu, data atau fakta. Mengapa data yang isu yang terpilih itu dibuat itu? Sertakan data faktanya apa? Yang latar belakangnya, penyebabnya apa? Dampak yang timbul ketika isu itu tidak dilakukan atau tidak ditangani secara baik. Ini kan sudah di rancangan isu kan, rancangan aktualisasi kan, ada kan? Tinggal dilengkapi, disesuaikan aja. Keterkaitan dengan agenda 3 tentang Smart ASN ya. Makanya Anda mesti bertanya kenapa ada digitalisasi. Ya, karena apa? Keterkaitan dengan agenda ke-3. Slide ketiga apa? Gagasan kreatif atau kegiatan. Untuk menanggulangi isu terpilih itu ada gagasan kreatifnya apa? Di dalam gagasan kreatif atau solusi alternatif, produk yang mau dilakukan adalah dalam bentuk kegiatan untuk penyelesaian isu dan jadwal pelaksanaan. Jadi di slide ketiga ini ada satu gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu, yang kedua harus ada jadwal pelaksanaan. Itu kan sudah dijadwal dulu. Kalau ada perubahan ya disesuaikan buat jadwal yang terbaru, penyesuaian. Nah, di slide keempat mulai ada uraian kegiatan. Di kegiatan ini terserah panjenengan ada berapa kegiatan dalam rancangan aktualisasi kemarin.
Apakah ada 4 dalam satu pekan itu hanya satu kegiatan? Kegiatan 1 minggu ke-1, kegiatan 2 minggu kedua, kegiatan 3 di minggu ketiga, kegiatan 4 di minggu keempat. Apakah seperti itu? Ataukah dalam 4 pekan itu bisa panjenengan lakukan 5 atau 6 kegiatan atau 7 kegiatan? Boleh Pak, boleh. Tapi catatannya setiap kegiatan terlepas dari per minggu itu dibuat 1 slide. Ya, per kegiatan dibuat 1 slide. Misalnya, nah, tak kasih simulasi berarti. Jadi ketika kita presentasi, Saudara Abdul Salam silakan mempresentasikan rancangan laporan aktualisasinya. Terima kasih Pak Moderator atau Bu Moderator. Izin menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, itu sudah yang sama-sama kita hormati penguji, ya siapa namanya, kemudian mentor, coach, ya disampaikan juga penghormatan dan mungkin kalau ada teman-teman yang lain atau panitia yang ada sampaikan. Nggak usah banyak, Bapak Ibu, tadi itu tidak usah. Izin saya mengenalkan diri, nama itu ya, nama Anda, jabatan dan unit kerja, selesai. Jangan ditambahkan NIP saya 2003 nah, udah apa-apa ngapain. Saya dikerjain sebagai jabatan ini, tugasnya adalah ini nggak perlu. Udah. Karena apa? Waktu kita terbatas. Oke. Ya. Saya Abdul Salam jadi kerja ini ya, kemudian jabatan ini udah ingin mempresentasikan laporan aktualisasi saya dengan judul bla 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 bla. Izin Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa isu terpilih adalah bla 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 bla. Sehingga dengan data, fakta, penyebabnya apa, data. Nggak usah diuraikan terlalu jauh. Udah, jangan, maaf ya. Jangan keluarkan semua di situ. Terus udah kalau 1 jam, 2 jam nggak apa-apa. Paket hemat energi, ya. Isu terpilih bla bla bla. Kalau perlu sambil lalu aja sedikit-sedikit diambil. Penyampaian data ada ini, kemudian penyebabnya adalah ini, dampaknya ini, keterkaitan agenda 3, dah selesai. Jangan diutak-utik, dibuka aja semua. Dan slide yang bagus adalah namanya juga PowerPoint. Berarti power itu kuat, poinnya poin-poin yang kuat. Sebagai penguat saja. Jadi PowerPoint yang bagus, slide yang bagus itu tidak berisi tulisan yang banyak. Tapi yang singkat, padat, berisi. Saya mau. Ya, kemudian yang slide ketiga tadi gagasan kreatif, sampaikan gagasan kreatif dari isu terpilih tersebut. Gagasan kreatif yang akan kita lakukan ada bla bla bla, menjawab dari isu terpilih tadi. Produk yang mau jenengan gambarkan apa? Sampaikan. Dalam bentuk kegiatan nanti ada 5 kegiatan, Ustaz. Jadwalnya minggu pertama, keduanya itu sudah ada. Udah, nggak usah dijelas. Di minggu pertama kita akan mengenai ini. Wah, udah habis waktumu. Ya. Kemudian sambil lalu di slide ketiga, baru panjenengan bagaimana kita membaca biar cepat, praktis, tapi lengkap. Setiap uraian kegiatan, slide itu ditulis uraian kegiatan pertama tentang apa. Contoh 1, kegiatan 1 tentang apa. Meskipun di situ ada tahapan, ada output, ada aktualisasi, agenda 2, ada kontribusi visi misi tujuan, ada dokumentasi dalam bentuk grafik ya, tabel ya. Itu panjenengan tidak perlu membaca seluruhnya. Cukup per kegiatan dibaca kegiatan 1 tentang apa, outputnya apa saja di perkegiatan itu. Jika diperlukan di dokumentasi itu bukti, foto, file dan sebagainya atau drive yang jenengan siapkan di situ. Kalau itu berupa video boleh ditampilkan nanti sekilas sebagai bukti dukung. Ditayangkan di situ bagaimana, apakah dalam bentuk drive yang itu sudah di PDF-kan sehingga itu bisa ditampilkan.
Di kegiatan pertama, kegiatan kedua misalnya, tentang apa? Sampaikan saja kegiatan kedua tentang begini, outputnya bla bla bla, satu ini, dua ini, tiga ini misalnya. Dokumentasinya tunjukkan, ini dokumentasinya. Udah langsung klik. Kalau itu berapa video, jangan tampilkan panjang di dokumentasi. Tapi di dokumentasi itu diuraikan, ditayangkan misalnya beberapa detik saja, maksimal 30 detik misalnya. Kalau ada video. Di kegiatan ketiga, itu juga baca kegiatan ketiga, bla 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 bla. Outputnya bla, satu ini, dua ini, tiga ini misalnya. Dokumentasi ini yang menyertai. Sudah cukup. Kegiatan 4 tentang bla 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 bla. Outputnya bukti dukung apa? Satu apa, dua apa, tiga apa. Dokumentasinya ini misalnya. Nah, kalau ada FGD, ada apa uji coba, tampilkan. Jadi proses panjenengan itu melakukan kegiatan pembuatan produk, proses penyampaian, nah, misalnya pembuatan produk bisa file, bisa sosialisasi, bisa ini, itu sertakan videonya, ya. Jadi misalnya produknya tentang apa? Nah itu bisa dari A sampai Z-nya. Itu ketika panjenengan menampilkan dalam proses kegiatan itu, atau siswa yang dilibatkan, atau pegawai yang dilibatkan, stakeholder yang lain dilibatkan, proses itu diambil tahapannya. Tahapan 1 ambil foto apa video bla 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 bla, nanti dikam. Nanti ditempel-tempel sampai kegiatan yang terakhir. Itu nanti sebagai bukti dukung yang terakhir. Tapi per tahapan kegiatan silakan buat seperti itu, bagus itu. Ya. Nah, baru setelah kegiatan itu apa? Rekapnya di slide ke-8. Kalau kegiatannya hanya 4, berarti slide ke-8 isinya tentang rekapitulasi habituasi yang agenda 2 tadi. Jangan lupa di situ harus ada rencana dan realisasi. Oke? Nah, kalau kegiatannya ada 5, berarti slide ke-9 baru rekapitulasi. Kalau kegiatannya ada 6, berarti slide ke-10 baru rekapitulasi. Intinya setiap kegiatan adalah satu slide. Nah, setelah rekap itu selesai, slide berikutnya apa? Capaian penyelesaian isu. Di capaian penyelesaian isu itu harus bisa kita bandingkan 2, ya, before dan afternya. Sebelum penyelesaian isu di gagasan kreatif atau di isu terpilih, itu kayak apa produk yang jenengan lakukan itu. Sebelum dilakukan bentuknya, formatnya, gambarnya, datanya, fotonya, keadaannya, itu ditampilkan. Kemudian afternya, setelah aktualisasi, kejadian lakukan, membuat ini, apa terjadi perubahannya di sana. Nah, jika di dalam rancangan dan aktualisasi itu selesai semua, maka capaian penyelesaian isu cantumkan dalam persentase boleh. Tercapai, capaian penyelesaian isu tercapai dari isu terpilih menjadi aktualisasi apa? Mencapai 100%. Sertakan dalam bentuk apa gambar boleh, hasil persentasenya. Nah, saya pernah nguji kemarin, peserta itu terjebak. Ini ada yang belum selesai, loh ini belum selesai. Sebenarnya sudah. Kalau saya akan menghantam Anda bisa ini. Masuk ketercapaian 80% saja, berarti tidak siap Anda. Dapatnya nilai apa? Cukup saja. Kayak perlu dikasihkan data tadi. Oke. Jadi bisa difoto atau data file sebelum before-nya dan sebelah kanannya adalah after-nya misalnya seperti itu. Kemudian slide berikutnya adalah manfaat terselesaikannya isu. Itu harus disertakan. Manfaat terselesaikannya itu apa? Serta rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya seperti apa? Jadi sebutkan manfaat terselesaikan isu. Jangan berupa deskripsi. Hindari bentuk deskripsi, tapi cukup angka 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, itu cukup.
Jadi manfaat transaksi itu adalah setelah itu ditulis dua ya, di copy paste yang ke laporannya, nah, sodong gitu nanti. Nggak boleh ya. Setelah itu kayak nulis narasi novel. Jadi manfaatnya apa? Terselenggan itu satu, bagi peserta didik, bagi guru, bagi institusi lembaga, bagi siapa lagi misalnya. Nah, yang di KUA berarti manfaat terselenggan itu berarti siapa? Bagi masyarakat, bagi KUA, bagi admin misalnya, bagi penghulu, penyuluh, apa? Real, konkret. Nah, termasuk di capaian tadi juga harus penjelasan jelas. Capaiannya apa? Kalau foto-foto, gambar ini. Dan bisa dinarasikan. Narasi itu dengan bentuk kita, bukan narasi ditulis itu. Sekali lagi kalau seperti itu wagu gitu. Oke, rencana tindak lanjut. Apa itu rencana tindak lanjut? Jadi di rencana tindak lanjut itu apa yang harus dilakukan? Rencana tindak lanjut setelah selesai aktualisasi ini, tindak lanjut yang mau dilakukan panjenengan apa? Tindak lanjut yang dilakukan harusnya oleh lembaga institusi yang panjenengan bantu itu apa? Apa harus biar ini rencana tindak lanjut agar ya hasil yang jenengan lakukan ini dalam bentuk aktualisasi tidak hanya mandek di situ saja, tapi bisa dilakukan dan di continue ya, bahkan harus lebih berkembang. Jadi teman-teman jangan sampai hasil karya panjenengan ini seperti museum ya, tidak terpakai. Sing penting wis gawe, sing penting nah semuanya ya rampung. Harus ada tindak lanjut. Bagaimana itu kelangsungannya ya? Apa yang harus dilakukan? Atau yang kedua, yang belum terselesai di gagasan kreatif panjenengan, di produk panjenengan, tapi itu menjadi sebuah inti atau entry point untuk berikutnya bisa disertakan dalam rencana tindak lanjut. Misalnya di KUA, terselesaikan itu hanya 5 tahun untuk dokumen administrasi yang didigitalisasi. Untuk rencana tindak lanjut berarti apa? Mengembangkan atau mendigitalisasi, mengarsipkan kembali tahun-tahun yang belum. Sebelum atau sesudah. Itu namanya rencana tindak lanjut. Nah, kalau di madrasah berarti apa? Tindak lanjutnya bisa dilakukan untuk mata pelajaran lain atau mata pembelajaran ya. Pokok bahasan yang lain atau oleh guru yang lain. Nah, bisa nggak diimplementasikan? Kalau ada buku petunjuknya, ada sebagainya. Bisa. Kemudian slide berikutnya simpulan dan saran. Simpulan bisa diambilkan dari ini juga sama, jangan bentuk narasi, tapi dalam bentuk inti-inti poinnya. Simpulannya apa? Bla 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 bla, 1, 2, 3. Saran juga demikian. Saran-saran yang diperlukan, yang disampaikan apa? 1, apa, 2, apa, 3. Ya cukup itu aja. Baru terima kasih selesai. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Cukup? Kalau cukup, Pak. Oke. Mungkin ada contoh PowerPoint, Pak, seperti yang rencana kemarin. Hihihi. Maunya. Mau banget, Pak. Coba nanti, saya pikir kalau panjenengan memahami ini, nah yang paling penting panjenengan ketika membuat PowerPoint itu yang harus dilakukan apa? 1, carilah slide, model model pembuatan slide, boleh Canva, boleh apa, Power Slide atau yang lainnya, bahkan Gamma AI pun boleh, silahkan. Dengan format tapi seperti ini. Ya, boleh saja ya. Yang penting urainya ada item-item terkait dengan ini. Oke.
Nah, yang kedua apa? Untuk membuat slide itu harus berupa istilah kata kuncinya atau promptnya itu adalah presentasi. Jadi kalau panjenengan untuk apa slide itu berupa carikan atau buatkan apa, PowerPoint atau slide berupa presentasi. Itu nanti dia akan mencari. Kalau presentasi berarti sudah didesain, tinggal kita menyesuaikan. Gitu? Oke? Nanti kalau ada tak kasih, tak carikan. Pak, Ye, mohon izin ini, saya kan udah buat yang presentasi, boleh minta masukannya di share screen boleh boleh? dipresentasikan sekalian, boleh Mbak. Kalau ini sudah selesai, saya share tutup. Coba Mbak Anissa bisa latihan presentasi. Ya. Bisa share screen PPT-nya ya, Pak? Ye, silakan Mbak. Di up Mbak, dibesarkan. Sudah belum? Ampun. Nah, Ya, sudah. Pak. Ya, Pak, Silakan Mbak. izin. Ya, Pak, izin Pak melaporkan tentang laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Integrasi Media Digital dalam Pembelajaran Matematika Demand 1 Magelang pada tahun ajaran 2025-2026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Nah, integrasi kemarin terpilih. Ya, pengujinya siapa? kemarin, bentar Pak, kemarin itu, Masih bentar, ingat nggak? iya masih. Kemarin itu Pak Arifin siapa tuh? Muhammad Ali Irfan. Ali Irfan. Hmm, pusat ya. Iya, kemarin itu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Inspektor 2. Tapi saya nggak ikut ya, nggak jadi moderator di saat itu ya. Ikut Pak, Ikut ya jenengan. Pak? Oh ya, Iya, oh Ikut. iya ya. Moderator. Masih ingat, betul betul. iya, Oke, kalau inspektorat berarti nanti siapkan data-data bukti siap. duku. Kalau ini saya yakin, jadikan kalau LA-nya bagus, slide-nya bagus, datanya oke, pasti. Udah baik. Oke, Mbak, silakan. Saya Oke masih ingat Pak. ya. Tuh, Oke. silakan Mbak Nisa, lanjut. Kemudian untuk deskripsi isu yang terpilihnya itu yaitu belum optimalnya integrasi media digital interaktif dalam pembelajaran masa 1 di Magelang. Kemudian untuk kegiatan satu yaitu identifikasi kebutuhan pembelajaran digital interaktif. Itu di sana saya membuat laporan hasil survei kebutuhan dari hasil angkat murid dan guru mapel pelajaran matematika. Kemudian di kegiatan 2, saya menyusun perangkat pembelajaran berbasis GeoGebra. Di sana saya membuat modul pembelajaran GeoGebra dan LKPD-nya. Kemudian modul dan LKPD itu saya konsultasikan dengan rekan sejawat menggunakan kuesioner modul ajarnya. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pembelajaran GeoGebra. Di sini ada dokumentasi saat pembelajaran menggunakan GeoGebra yaitu anak menggunakan GeoGebra melalui handphonenya masing-masing, kemudian ada presentasi juga. Yang keempat itu penguatan pemahaman evaluasi menggunakan Z-Quiz. Di sini saya membuat soalnya, kemudian dipresentasikan kepada anak, kemudian ini hasilnya ada. Kemudian kegiatan yang terakhir itu evaluasi dan refleksi media pembelajaran. Di sini saya menggunakan Google Form untuk evaluasi pembelajaran kepada siswa. Kemudian hasilnya ini sudah ada. Hasil evaluasi menggunakan Zebkus yaitu skornya 0,85 yaitu dikategorikan tinggi menunjukkan bahwa integrasi perangkat lunak GeoGebra dalam pembelajaran itu sangat efektif untuk mencapai peningkatan penguasaan materi matematika. Kemudian evaluasi pembelajarannya, persepsi responden menggunakan perangkat lunak GeoGebra juga dalam keadaan tinggi menunjukkan bahwa optimalisasi media telah berhasil memvisualisasikan dan memudahkan pemahaman konsep matematika. Oke, ini saya cut dulu. Oh ya, Kalau terkait dengan data, Nggih. apalagi Anda dilihat dari inspektorat Oh iya Pak. pengujinya, sertakan data, Hmm. prosentase, Oke. ya. Berarti Mbak yang Nisa. sebelum ini ya Pak.
Ya, coba diajukan maju dulu. Saya kasih dulu masukan. Yang lagi. Nah, di kegiatan-kegiatan itu tadi saya sampaikan satu kegiatan pertama tentang apa. Jadi ada beberapa kegiatan. Kegiatan pertama ini. Ini sudah jenengan tunjukkan bukti dukungnya, tapi akan lebih baik, lebih bagus di kegiatan satu misalnya ada identifikasi kebutuhan pembelajaran digital interaktif. Outputnya apa di kegiatan satu ini? Satu ini, dua ini. Nanti kalau bisa disampaikan ini adalah kegiatan outputnya satu, dua, tiga, empat misalnya. Ya. Itu apa istilahnya? Satu tentang ini, yang kedua ini. Outputnya ini laporan Nah, hasil survei ya, begitu. Ini ya, laporannya, kemudian ini buktinya begitu. ya, iya. Berarti laporan survei, ada file, ada lagi apa, foto. Berarti kegiatan satu outputnya satu. Iya, Bapak. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang kedua, di kegiatan yang kedua apa? Kegiatan 2 outputnya itu LKPD sama modul ajar. Ya, berarti ada di kegiatan kedua outputnya adalah LKPP dengan bukti. Modul ajarnya. Ya, itu aja. Oh, nggih. Nah, kalau bisa, Mbak, Nggih, Pak. itu bisa ditayangkan bukti dukungnya nanti misalnya ditampilkan yang agak gede. Oh, berarti bukan cuma foto kecil gitu ya, Pak ya? Ya, ya, kalau bisa tadi di dokumen, ya, dokumen yang bisa jangan buka, sertakan itu. Oh, Kasih misalnya link di bawah ya, dalam bentuk link oh iya. slide, boleh? Berarti link modulnya sama link LKPD-nya kan nggih, Pak? Mm-mm. Jadi ditampilkan ini contohnya, nanti dibuat misalnya macam buklet atau apa. Nggih. Akan lebih keren. Masih ada waktu kan? Nggih. Nah, nanti yang jenengan kerja dulu LA-nya jadi dulu. Ya. Kalau sudah L-nya jadi, slide-nya biar sambil jalan kan, tidak harus diupload kan. Nggih. Nah, itu nanti baru dilengkapi sambil Berarti jalan. kalau kegiatan 3 ini kan kegiatannya kan cuman foto, berarti di sini dihampiri link waktu pembelajaran gitu ya, cut-cut gitu aja nggih, Pak nggih? Nah, di kegiatan ketiga ini yang saya maksud tadi, Mbak. Nggih. Penjaringan ambil proses. Ya, sudah ada tapi belum Beberapa diedit, Pak. Ya. foto yang bisa dibuat sebagai video nggak apa-apa. Dari Oh ya. proses apa? Bagaimana Nggih. proses jaringan membuat apa tadi memberikan tugas. Apa yang dilakukan misalnya? Nggih, ini kan Masuk pertama. nggih kan ini kan pembelajaran, Pak. Jadi pembelajaran itu sudah saya videokan. Jadi dari awal sampai akhir ada, tapi belum saya ringkas jadi 30 detik. Berarti ini diringkas terus nanti dikasih link gitu nggak, Pak? Ya, ini nggak apa-apa. Kalau yang kegiatan bisa sampai satu prosesnya ini, Nggih. proses pembuatan atau proses pembelajarannya buat misalnya 30 sampai 1 menit nggak apa-apa. Oh, nggih. Jadi ketika panjenengan membuat ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat misalnya ini pakai barcode kan, Oh, nggih. QR out. Nah, QR out-nya ditampilkan. Ini belum ditampilkan kan tadi. Nggih, nggih. Nah, itu ditampilkan. Produknya berarti QR out misalnya. Lalu ketika dipresentasi tunjukkan caranya ini. Yang pertama adalah ini, kemudian teman anak-anak ya ditunjukkan anak-anak juga. Tapi kan ini kan pembelajarannya kan pakai GeoGebra atau Pak. Terus nanti evaluasinya itu kan pakai Z-Quiz. Berarti ini saya nampilkan kayak kayak gimana gitu, Pak? Ya, Ada linknya? ya betul. Ketika penjaringan memberi tugas atau memberikan pembelajaran kuis tadi, itu yang perlu diproses, itu yang ketika penjaringan mempresentasikan untuk melakukan itu dengan interaksi dengan anak, dengan siswa, itu yang penting. Oh, ya, nggih. Pak, kemarin belum sempat. Nah, besok enggak, Jumat masih sempat enggak? Bisa enggak dilakukan? Ya sudah ada, tapi belum diolah, nggih. Nah, nanti diedit, diulang, didetailkan, nanti diproses itu pelan-pelan tapi jelas itu ya. Dari proses awal sampai akhir. Kasih penting-pentingnya misalnya pertama misalnya pakai apa yang simulasinya tik tik sedikit terus lalu seakan-akan dia maju di depan anak-anak atau siswa seperti ini dah klik tutup ambil video lagi apa ketika jaringan memberi tugas ini dikerjakan ya terus ini ya terus disimulasikan di situ video ada anak-anak sambil Mengerjakan gitu, oke. Nah, itu diambil klik tutup lagi stop ambil lagi apa ketika sudah selesai dikerjakan mereka serius kemudian
misalnya harus ada presentasi atau simulasi atau bagaimana mereka Ya, apa, itu ditampilkan. oke. Nah, itu kemudian yang model yang kedua berarti video jaringan minimalnya ada dua tadi. Oke. Saat pelaksanaan sama saat evaluasi nggih, Pak. Ya, Kemudian untuk yang terakhir itu kan untuk evaluasinya itu kan saya cuman ngasih Google Form itu. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan itu tuh perlu testimoni dari siswa juga nggak, Pak? Maksudnya boleh siswa yang buat akan video lebih gitu. bagus sertakan testimoni dari Berarti siswa. nanti di sini Pak, di evaluasi yang terakhir gitu. Ya, di evaluasi terakhir kasih testimoni. Di testimoni tidak perlu jadikan tanya bagaimana respon Anda, tidak Nggih, perlu. anak aja Langsung. yang Anak nggih. kasih konsep, nanti Ya, di video, ambil video. Wah, nggih. pembelajaran ini suka sekali saya, Oh iya. senang. Wah, saya tidak menjadi jenuh belajar, saya senang ngeterik. Ya, terus lagi apa? Nggih. Ya, gimana? Dia menyampaikan pembelajaran menggunakan ini, sungguh saya memikat, senang sekali belajar. Tidak menjemukan dan ya udah kayak gimana? Nah, kasih storyboard nggak apa-apa Oh, nggih, Pak. ya. Nggih. Itu jadi terus testimoni dari mentor nggak apa-apa, minta aja diambil paling 15 detik atau berapa atau maksimal 25 detik udah. Dan ini sangat bagus bisa atau sama teman guru. Oh, nggih, sama nggih. Jadi maksimal pasti wah luar biasa keren pembelajaran ini apa tadi pembelajaran. Dan jadi ada beberapa tapi dipilah jadi ini maksimal 1 menit untuk keseluruhan. Kita. Jadi tidak perlu narasi panjang lebar tapi untuk pada bahwa ini berdampak dari situ. Dari mentor, dari sesama guru, dari siswa ada beberapa saya 2 atau 3 siswa cukup diakumulasi jadi 1 menit. Kemudian tadi proses bisa dari proses A sampai Z ya. Keren itu nanti kalau gitu. Ya. Oke. Oke. Terus. Hasil aktualisasi tadi sertakan data ya. Berapa, Pak? Hasil aktualisasi dan apa tadi? Bahasa Oh, di kita apa tadi? Hasil aktualisasi dan niki Pak rekomendasi. berarti. Ya, Iya, ini tuh berarti datanya. ya belum ada data ya. Nanti cari ya. Oh, nggih. Dalam bentuk presentase atau data atau apa yang. Kalau ini Pak menghasilkan skor 0,82 niki. Oh sudah. Sudah. Ya sudah kalau ada itu. Sudah. Nah, akan lebih bagus, Mbak, Nggih. dengan skor itu Hitungannya. dengan sertakan grafiknya atau Oh iya. diagramnya, Oh, nggih. gambarnya. Oh, nggih, nggih, nggih. Tidak berupa narasi tapi berupa gambar. Oh, nggih. Itu lebih keren. Nggih. Nah, dikasih narasi sedikit setelah ada gambar atau Iya. diagram atau apa. Jadi diganti nanti yang itu ya. Oke, berarti yang ini Maksudnya gitu. yang evaluasi pembelajaran. Nggih. Oh, nggih. Itu akan lebih keren di sana data, fakta, bukan gambaran kita dalam bentuk narasi. Nggih. Jadi di slide itu minimalkan istilah narasi, Ya, Pak. tapi pada poin-poin pentingnya. Nggih. Next, ya. Terus kalau seperti ini apa tambahin lagi, Pak? Nah, nanti dirubah. Oh, nggih, juga. Ini kan harus ada berakhlak itu apa? Kan kita nggak kasih nomor urut, kemudian kegiatan mata pelatihan ya. Nggih. Ini di mata pelatihan, kemudian kegiatan 1. Rencana Oh, dibagi nggih. 2 per kegiatan ya 1, 2, 3, 4, 5 itu ya berarti Nggih. 1 rencana kemudian 2-nya realisasi. Nggih. Nomor 2 kegiatan kedua rencana evaluasi realisasi 3 juga sama begitu terus. Oh, nggih. Jadi yang 1 jadi dari 1 ini menjadi 2. Jadi 2 kotak nggih, Pak, nggih. Kalau ini perlu nggak, Pak, capaian kinerja terus habituasi gitu? Napa sampun? Ya boleh tapi kalau bisa dijadikan satu ini aja. Satu slide Satu gitu. slide. Oh, nggih. Minimalkan narasi. Oh, nggih, Pak. Nah, itu aja. Nggih. Kalau jadikan
capaian itu dikasih bagus, tapi jangan bentuk narasi dalam bentuk gambar atau grafik atau tabel. Nah, itu akan lebih keren. Oke. Nggih, sampun Pak. Terus tadi Nggih ada Pak. rekomendasi di simpulan belum ada kan? Oh dereng. Nah, yang slide saya itu baku ya, harus Nggih, ada nggih. teman-teman. Belum Pak. Ini berarti ditambah yang rencana tindak lanjut niku to Pak berarti. Ada rencana tindak lanjut, terus apa Nggih. lagi? Manfaat terselesainya isu, rencana tindak lanjut Hmm. belum. Ya, itu yang setelah habituasi itu kan harus Nggih, nilai dasar itu kan harus ada semua. nggih. Hmm. Nah, capaiannya Pak, boleh tadi jadikan satu aja tapi dalam bentuk Nggih. apa gambar atau apa, prosentase data boleh, Nggih. biar tidak terlalu ketok keramen. Ya, Oke? nggih. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sampun Pak, terima Oke, kasih. sama-sama. Oke, nanti tinggal tadi apa, diminimalkan narasinya. Nggih. Terima kasih Mbak Nisa. Nggih, terima kasih Pak. Sudah siap ini. Belum Pak. Siapa lagi yang sudah? Oke. Pak. Mas Januri siap? Oh, belum, Pak. Belum. Yang lain. Mas Arif? Belum. Mas Salam? Belum. Dereng, Pak. Ya. Belum. Mas Darmawan? Belum juga? Sampun, Ya. sampun Pak. Sampun, Saya mau screen, dipresentasi? ya, cuma masih belum matang terkait dengan slide-nya. Masih belum Ya matang. apa-apa. Kalau mau dipresentasi, monggo. Iya, sebentar. Oke. Diperbesar, Mas? Di up? Apakah sampun terlihat? Ya. Ini Pak, salah satu persiapan pembuatan slide saya. Suaranya kurang keras, Mas. Oh iya, iya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ini terkait dengan laporan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Jurnal Al-Hakim Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dengan mentornya adalah Bapak Puji Raharjo Rudi Hartono selaku Kabag Tata Usaha Fakultas Syariah. Ya. Ini terkait dengan deskripsi isu, yaitu belum optimalnya pengelolaan Jurnal Al-Hakim Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Faktanya, akreditasi jurnal hakim masih belum optimal, penyebabnya belum tersedianya SOP pengelolaan dan belum terintegrasinya sistem plagiarism checker dan AI detector. Dampaknya pengelolaan jurnal hakim belum optimal, menurunkan kualitas terbitan serta terhambatnya akreditasi dan peningkatan reputasi jurnal. Ini gagasan kreatifnya yaitu pembentukan atau penyusunan SOP, yang kemudian yang kedua adalah integrasi antara plagiarism checker dan juga AI detector. Ini terkait dengan gagasan kreatifnya, pembuatan standar operasional prosedur atau SOP, yang kemudian yang kedua pembuatan AI detector policy atau kebijakan pembuatan AI dalam penulisan artikel ilmiah. Yang ketiga adalah pengintegrasian antara plagiarism dengan AI detector. Ini timeline untuk kegiatannya atau jadwal rundown kegiatannya, ada 5 tahapan yang kemudian akan saya lakukan. Yang pertama adalah melakukan perencanaan kegiatan, yang kedua menyusun draft SOP, yang ketiga menyusun pengintegrasian plagiarism checker dan juga AI detector, yang keempat penyerahan atau diseminasi hasil draft, yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Oke. Ini kegiatan pertama, melakukan perencanaan.
konsultasi, identifikasi Ah, pihak terkait, menyampaikan oh, rancangan kepada pengelola jurnal, dan juga merencanakan susunan tim kerja. ya, ini kalau saya boleh usul, Mas, Iya, iya yang Pak. penting waktunya tidak habis. Nanti Iya. uraian kegiatan satu, melakukan perencanaan kegiatan. Outputnya apa? Surat Oh, tugas, ngoten. penyusunan SOP. Kalau Iya, tahapan nanti, ya dengan waktunya, ya jadinya dibaca sekelas ya tidak terlalu lama, tapi iya, iya. tadi Ini untuk untuk kita tampilkan dokumennya, yang produk aja. nggih, ngapunten Bapak, untuk dokumen buktinya, misal nanti saya sediakan dalam draft, sakit apa boten nggih? Ya, nanti makanya kasih drive aja, Mas. Nggih, biar nggak memenuhi slide-nya gitu Pak maksudnya. Ya, boleh. Atau ditampilkan di atas, nggak apa-apa. Atau di mana yang memungkinkan, jadi kan bisa menampilkan. Oh, nggih, nggih, nggih. Soalnya ini coba saya linkkan di masing-masing outputnya Pak, Mm-mm, untuk link mm-mm. draft-nya. Itu, Mas. Kalau bisa akan lebih keren. Nggih, siap Pak. Ya, jadi misalnya di output berarti surat tugas. Nanti Nggih, surat tampilkan tugas. sequence stick, ya. Kemudian penyusunan SOP. Ya. Tampilkan misalnya apa penyusunan apa? Apakah draft SOP ataukah suasana gambar SOP panjenengan melakukan pembuatan SOP itu atau seperti apa kan gitu ya. Oh, nggih, nggih. Ya, untuk tahap pertama yaitu melakukan perencanaan, outputnya surat tugas penyusunan SOP jurnal hakim yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Syariah. Hmm. Kemudian kegiatan yang kedua menyusun draft SOP pengelolaan jurnal al-hakim. Outputnya yaitu Oh, draft ini ya. rancangan SOP pengelolaan jurnal al-hakim. Ini nanti terdiri dari beberapa kegiatan ya Pak, termasuk nanti mengikuti workshop, seminar, dan lain sebagainya. Ya, Yang itu, silahkan nanti buatkan di situ. JJ. Yang Ya. ketiga, menyusun pengintegrasian plagiarism checker dan AI detector. Outputnya ada beberapa. Yang pertama, tersedianya akun strike plagiarism untuk mengecek itu. Yang kemudian yang kedua, tersedianya AI detector policy. Yang ketiga, plagiarism dan AI detector report atau hasil pengecekan dari AI detector dan juga plagiarism. Nah, ini nanti yang di dokumen jenengan sertakan tadi, Mas. J. Beberapa tadi ini yang bentuk ini. Ya. Kalau perlu langsung ditampilkan, nggak apa-apa. Siapa Pak? Jelas berapa detik. Ya, keempat, penyerahan hasil draft. Outputnya yaitu dokumentasi penyerahan kepada pimpinan dari Jurnal Al-Hakim. Yang kelima adalah evaluasi dan tindak lanjut. Outputnya adalah laporan evaluasi dan pelaksanaan kegiatan. Ini rekapitulasi realisasinya. Ada 7 nilai-nilai dasar berakhlak dari keseluruhan kegiatan. Dan kemudian ada keseluruhan nilai-nilai dasar berakhlak dengan rincian sebagai berikut. Jumlah akhir aktualisasi per nilai-nilai dasar ASN rencana ada 97, Oke. realisasinya adalah 133. Masukkan Mas. Rekap Iya. ini nanti ditulis rekapitulasi realisasi nilai-nilai dasar. Oh, ngoten nggih. Ya. Tambahin nilai-nilai dasar ngoten nggih. Ya, ya. Iya. Berakhlak dalam kurung agenda 2. Iya, siap, Pak. Udah bagus ya. Ini capaiannya kita bisa melihat bagaimana sebelum, before, dengan after setelah melakukan aktualisasi. Pertama, belum tersedianya SOP pengelolaan jurnal. Setelah pelaksanaan aktualisasi, di situ tersedia draft SOP pengelolaan jurnal. Yang kedua, belum adanya kebijakan terkait dengan penggunaan AI. Setelah aktualisasi, tersedianya draft AI policy. Yang ketiga, belum adanya pengecekan penggunaan AI dalam penulisan artikel. Yeah. Oke. Kalau sudah pada capaian, Mas, Yeah. ini yang sampaikan sebelah kiri before, kanan after kan? Yeah. Jangan ada lagi tersedianya draft SOP. Tapi tersedianya SOP. Oh, ngoten nggih. Kalau draft berarti belum jadi dong. Iya. Ya enggak? Iya, siap. Ya, tersedianya berarti adanya apa AI policy. Policy dan Ya, juga draft SOP ngoten AI nggih. detektor gitu ya, kayak yang di bawah sendiri itu. Jangan draft lagi. Iya, Habis Pak. nanti jadinya. Nah, nanti makanya panjenengan harus nanti file itu harus ada. Nggih, sampun ada File di SOP, buku. file AI policy, kemudian AI detektor. Detektor. Nggih, siap, Pak. Kalau itu ini ya nanti disimulasikan nanti bisa. Nggih, siap. Oke? Nggih, siap, Pak. Next, yuk. Ini manfaat aktualisasi bagi pengelola jurnal, adanya kejelasan alur publikasi dan juga autor juga memiliki manfaat karena adanya waktu yang jelas dalam proses pengelolaan jurnal.
Yang kemudian dari segi institusi, fakultas, adanya standarisasi proses pengelolaan jurnal, peningkatan akuntabilitas pengelolaan efisiensi waktu, meningkatkan citra dan reputasi dari jurnal. Kemudian dari segi stakeholder yaitu masyarakat, masyarakat dapat mengakses artikel dengan lebih mudah, kepercayaan terhadap jurnal meningkat. Itu adalah output atau manfaat aktualisasi. Yang Ya. terakhir adalah kesimpulan ini bahwa aktualisasi untuk mengoptimalkan pengelolaan jurnal hakim berjalan baik melalui penyusunan SOP serta integrasi plagiarism checker dan AI detektor. Kemudian terakhir, saran dari penulis yaitu pengelola jurnal perlu menerapkan secara konsisten plagiarism checker dan juga AI detektor dalam proses editorial jurnal. Itu Bapak. Rencana tindak lanjutnya belum ada, Mas. Hmm. Oh, JNJ. Belum ada Yang Bapak. belum ada apa tadi? Coba nanti ditambahkan ya. JNJ, rencana tindak lanjut nggih. Apa tadi biasanya? Betul ya? Kesimpulan dan rencana tindak. Kalau tadi Kalau manfaat kesimpulan sama apa tadi? Ada dua kan? J, manfaat aktualisasi. Kemudian yang terakhir kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Ini tindak Ya, lanjutnya ada di bawah istilahnya ini. apa tadi? Saya lupa, Man. Sebentar tak carinya ya. Hmm, apa ya tadi ya? Oke. Ada apa saja tadi berarti? Ya. Jadi yang jenengan tambahkan tadi Mas, rekap sudah ada rencana jadwal aktualisasi kok Kanco. Oh, nggih. Harusnya manfaat niku digabung sama rencana tindak lanjut, Bapak. Ya. Nggih. Oke. Begitu Mas, ya. Siap, Bapak. Nah, saya cek dulu ya. Capaian penyelesaian sudah, manfaat dan rencana tindak lanjut tadi Mas. Nggih, Simpulan, niku. saran. Sudah ada simpulan tapi sarannya belum. Simpulannya belum kan? Sarannya belum. Oke. Nah, kesimpulan niki, Pak. Kesimpulan yang atas, saran yang bagian bawah, ngoten. Nah, iya, boleh atau ditambahkan di bawah, boleh kan? Oh, nggih, nggih. Nggih, siap, Pak. Nah, kalau ini nanti misalnya simpulannya tidak berupa deskripsi, boleh Mas? Oh, singkat-singkat mawon nggih, Ya, poin-poin mawon nggih. jangan naratif. Jadi disampaikan aja simpulannya apa saja. Nggih, siap, Pak. Bagus. Hanya tadi catatannya jaringan tadi sertakan bukti dukungnya. Nggih. Formatnya seperti apa? Kalau diperlukan, penjaringan siap untuk mempresentasikan before dan afternya itu dalam bentuk misalnya membuka di jurnal. Ketentuan-ketentuan itu bisa jenengan masukkan dan sudah diupload di sana. Nggih. Iya toh? Nggih, siap, Pak. Oke. Ya, Mas, terima kasih. Ya. Terima Siap. kasih, Bapak. Oke, Mas Dermawan, sukses ya. Amin, amin. Mas Aziz, sudah siap? Dereng, Pak. Masih nyimak. Ya. Mas Khairul? Dereng, Pak. Ya? Dereng. Dereng. Mas Arif? Dereng, Pak. 5. Dereng. Ya. Sudah semua ini berarti ada yang belum saya sapa? Sudah semua ya? Mas Salam, sudah? Belum siap tadi. Iya, nggak apa-apa. Ini Mbak Fajria kabur duluan ini. Ya, baik. Sudah keluar ini Mbak Fajria ya. Aulia. Ada yang mau disampaikan? Mas Bayu sudah belum? Dereng, Pak. Dereng. Ada lagi yang mau presentasi? Kalau ada silakan. Kalau cukup, ya kita tutup. Yang penting
saudara sekalian, 3 hal yang harus Anda siapkan untuk melakukan persiapan seminar laporan aktualisasi. 1, slide harus bagus, keren. Mas Darmawan sudah mewakili, Mbak Anissa tadi juga sudah, tinggal penyempurnaan-penyempurnaan di hal-hal teknis. Yang tidak perlu dimasukkan. Yang tidak harus dinarasikan, kurangi narasi. Tapi pada bentuk poin-poin pentingnya saja. Tadi Mas Darmawan yang masih berupa draft, hilangkan istilah draft. Tapi kalau sudah, berarti jadi. Sertakan bukti dukungnya nanti. Ketika mau di akhir, masih ada waktu, simulasikan kegiatan ya. Nanti sekitar 5 menit, presentasinya yang 2 menit untuk menayangkan atau memperlihatkan bukti dukung bahwa ini adalah Anda hasil karya Anda. Itu kalau sudah nanti Pak uji sudah tidak berkutik itu. Kalau kita sudah bisa menyampaikan itu. Ya, naskah L-nya oke. Yang kedua slide-nya oke. Yang ketiga presentasinya oke. Presentasi oke, gunakan simulasi atau latihan. Di simulasi atau latihan Anda harus melakukan dalam bentuk timer. Nah, yang target pertama yang dilakukan adalah panjenengan harus membuat LA-nya jadi dulu. Naskah akademiknya jadi, fight, lengkap, baru disusun dalam bentuk slide. Setelah slide-nya jadi rapi, baru lakukan simulasi dengan timer. Nah, kalau sudah simulasi timer itu penting. Saya saja masih kadang sudah sering tampil ya. Dalam hal tertentu kayak di uji kom kemarin saya lakukan dengan simulasi juga. Jadi tidak akan kehilangan waktu. Ya. Demikian yang harus saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Ya. Kalau cukup, saya akhiri ya. Ya? Cukup? Insya Allah cukup. Ya, baik. Kalau cukup berarti akan kita tutup ya. Siapkan segala sesuatunya dan setelah ini jika ada sesuatu yang kurang pas silahkan bisa berkomunikasi baik lewat WA maupun di grup silahkan. Tidak apa-apa. Ada yang untuk diyakinkan dan sebagainya. Meskipun kadang saya agak lola, nantinya agak lambat, tapi tidak ketika sudah ada kesempatan, insya Allah kalau tidak lupa ya, mesti saya respon. Baik, dari saya cukup dari itu. Mungkin Pak Agus ada yang mau disampaikan dari panitia, monggo. Kalau dirasa cukup, sudah cukup Pak nanti. Kalau teman-teman peserta ingin tahu nanti bisa kita ingin tahu ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut kesiapan, bisa kita jawab di sini. Baik, baik, terima kasih. Mari kita tutup coaching terakhir pra evaluasi. Jika ada kekurangan dalam penyampaian ini, boleh nanti disampaikan pada WhatsApp ataupun komunikasi langsung, Sabri, atau di kesempatan yang lain. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan hari ini. Dan silakan dipersiapkan hal-hal yang teknis saya sampaikan di depan tadi untuk bisa dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Baik, jaga kesehatan, sukses selalu, dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sami-sami, saya selamat dan jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Iya, Pak. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.